Oke teman-teman, welcome to Sisi Lain Channel. Balik lagi sama gua. Oke, di sini kita akan ngebahas masih seputar dengan keputusan dari pemerintah terkait kebijakan stimulus dan vaksin dan lain-lain. Free thinking, free talking, and found something that's talking. Di sini kita akan ngebahas itu. Oke. Oke, sekarang masih dari channelnya IDX channel Instagram ya, maksud gue ya, bukan channel YouTube ya. Nah, oke, di sini kita akan buka dua berita yang masih berkaitan ya. Mungkin dari sini dulu deh. Ini diupload 3 hari yang lalu sama dua-duanya, tapi kita di sini dulu nih yang diupload duluan ya sama IDX channel terkait dengan kebijakan pajak 0% dari mobil MPV ya. Oke, di sini kita akan baca berita dari IDX channel. Pemerintah telah menetapkan regulasi penerapan pajak 0% atau diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Atas dasar itu, Kementerian Perindustrian Kemenperin telah merilis daftar mobil yang memperoleh insentif pajak. Dari data itu terdapat 21 mobil berbagai merek yang masuk dalam daftar tersebut. Dari data mobil tersebut, 7 diantara low multi-purpose vehicle MPV, yakni Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Mobilio, Mitsubishi Xpander, Suzuki R3, Nissan Livina, dan Wuling Convero. Adapun tarif PPNBM mobil low MPV sebesar 10%. Perhitungan tarif bukan berdasarkan harga OTR atau on road. Jika insentif PPNBM 0% berlaku dengan rata-rata harga 180 juta sampai dengan 270 juta, diperkirakan harga mobil turun 13 juta sampai dengan 20 juta. Oke. Berita selengkapnya ada di IDX channel, link ada di bio. Oke. Ya kurang lebih berarti begitu ya, teman-teman. Nah, komen nanti dulu kita bahas, kita geser ke yang satunya. Ini masih berkaitan juga, baru diupload 3 hari yang lalu dari tanggal 4 Maret. Jadi baru tanggal 1 Maret ya diupload ini. Ada diskon PPNBM bikin harga mobil turun. Oke. Tapi dealer masih sepi. Ini berita dan informasi dan curhatan teman-teman kita yang ada di dealer. Termasuk teman gue juga ada yang lagi jualan mobil di situ. Memang lagi berat sekali tahun ini. Oke, IDX channel mulai hari ini pemerintah memberikan diskon pajak PPNBM mobil baru di bawah 1.500 cc hingga 0%. Jadi ini potong cuman PPNBM doang ya. Namun insentif ini belum memberikan efek pada penjual mobil di hari pertama kebijakan diberlakukan. Oke, jadi 3 hari lalu ini tanggal 1 Maret adalah kebijakan pertama diberlakukan untuk stimulus diskon PPNBM. Berdasarkan laporan pandangan mata MNC Portal Indonesia, di salah satu dealer Toyota atau 2000 terlihat sepi pengunjung. Bukan hanya ada beberapa karyawan yang sedang berjaga di dalam dealer. Menurut salah seorang karyawan, suasana sepi dealer dari pengunjung sudah biasa terjadi, apalagi semenjak pandemi COVID-19. Jadi ini sepinya itu karena COVID apa emang karena nggak ada yang beli mobil? Jadi gimana ini? Maksudnya beritanya bahasanya di sini nih, terlihat sepi pengunjung, bahkan ada beberapa karyawan yang sedang berjaga di dalam dealer. Ya kan memang lagi PSBB ya, lagi PPKM ya kan, maksudnya nggak gimana sih ya. Oke, coba kita buka dari yang baru deh nih, ininya nih. Cek link bio, masih ada nggak ya? Ini 3 lolos udah hilang sih kayaknya sih linknya ya. Coba kita buka di linknya, masih ada nggak? 3 lolos sudah hilang harusnya, udah nggak ada nih. Udah beda berita. Udah ini berita-berita baru teman-teman ya, ini terkait. Nah ini prakerja yang baru ya, harga cabai melambung. Mungkin kita buka di itunya aja, di idxchannel.com nya aja lah ya. Sambil kita buka, sambil kita tetap buka-buka yang ini yang pertama ya, berkat pajak 0%. Jadi ini kayak ketika diberlakukan terus nggak lama nongol lagi berita kok sepi, katanya udah diberlakukan 0% ya kan PPNBM. Ternyata PPNBM itu nggak besar ya. Gue lihat di channelnya Mas Ridwan Hanif ya, Mas Ridwan menjelaskan bahwa PPNBM itu pengaruhnya, maksudnya besarnya itu potongan PPNBM ketika tuh mobil harganya udah mobil sport 5M itu PPNBM tuh besar banget. Nah 10%-nya udah hitungnya berapa ya, lumayan, mungkin bisa dapat satu mobilnya si MPV ini ya. Jadi ya menurut
gue sih pemerintah udah melakukan yang terbaik ya untuk menggenjot industri otomotif yang sekarang sepi ini. Teman-teman kita yang kerja di otomotif sih terasa banget ya, yang biasanya ininya jor-joran banget ya, penjualnya jor-joran, salesnya jor-joran, back office juga jor-joran, engineering yang jor-joran, dapat cuannya gede, nggak dipotong. Sekarang ya semua sama rata ya. Yang paling berasa sih vendor-vendornya mereka. Teman-teman gue juga ada di situ, gue juga pernah kerja di vendor otomotif, walaupun bukan di otomotif tapi berasa banget kata mereka sih. Pagi bagian logistiknya ya, bagian ya antar-antar ya jasa-jasa deh vendor dari si otomotif, berasa banget dengan adanya begini. Ini kita buka agak lama teman-teman, mungkin kita bacain komennya aja lah ya. Kurang lebih tuh beritanya tadi gue juga udah nggak nemu di mana ini. Nah, ini motor harga skuter, mobil diskon pajak. Nah ini nih, ini ada kaitannya nggak ya sama yang tadi ya, Avanza. Nah ini ada lagi beritanya nih, Rabu 3 Maret jam 1 siang ya teman-teman. Avanza termasuk yang mendapatkan diskon PPNBM. Aduh nih, Avanza sudah gue jual karena kelit utang. Oke, muncullah kebijakan relaksasi pajak sampai dengan 14 juta. Jadi harga Avanza kan sekitar 180 sampai 220 ya. Veloz itu 220, seingat gue, masih ingat banget karena nggak kebeli dulu yang baru, jadi beli second Veloz. Penurunan harga 14 juta, jadi lumayan sih ya. Mungkin bisa beli motor ya sisanya, atau mungkin bisa buat yang lain, bisa buat beli jok atau double din mengganti. Bisa calon konsumen memiliki mobil sudah gambar ini menggunakan skema angsuran, tetap nawarin angsurannya sampai dipotong angsurannya 2 juta per bulan. Wow, tipe Avanza tipe 13 tipe E yang paling bawah ya, 187,6 188 juta lah, tipe 200 2 juta per bulan, berapa tahun ya? Kita baca nih ya, skema cicilan bisa diambil calon konsumen yakni uang muka sebesar, nah jadi sekarang uang mukanya ini 60 juta teman-teman ya, dengan biaya cicilan 2,9 ya, jadi nggak 2 juta juga, 2,9 Bray, 3 juta selama 60 bulan. Mati loh 3 juta kali 60 bulan aja udah 180, harga 187 tambah DP 60 ya teman-teman, langsung hitung cepetnya kita nih. 2987 ya, 2990, 3 juta lah, 3 juta 180 juta tambah 60, 240 juta, harga 188. Ada selisih sekitar 80 ya, jadi 80 dibagi 5 tahun, hitung aja 80 juta dibagi 5, jadi setahunnya tuh berapa tuh bunganya, hitung aja lah ya, 80 bagi 60 aja lah ya, 1 juta sekian per bulannya bunganya. Oke, ini sampai di, wah ini IDX ini banget ini kayaknya. Auto 2000 udah pusing-pusing sini ini atau Toyota. Oke, informasi harga Toyota per Maret 2021 mengalami penurunan cukup besar dari 12. Oke, pokoknya penurunan Toyota 12,5 sampai 14,7 15 juta. Ini ternyata Veloz nggak dapat Bray, karena dia 1500 cc, jadi yang dapat itu di bawah 1500. Expander masih ada ya di bawah 1500 ya. Sebentar, berikut daftarnya. Berarti nggak terlalu signifikan ya, mungkin masih kena sih kayak yang Veloz 1500. Ini video gue udah masuk ke menit 9. Oke, mungkin kita nggak usah lama-lama lah ya ngebahas ini ya. Kalau gue sih bodo amat, mau mobil mau turun mau naik ya kan, gue sih udah pengalaman ya teman-teman, sambil sharing aja. Sambil kita bacain komen juga di sini nih, komen-komennya. Diskon 50% kalau mau rame. Nah ini ekstrim juga sih, dulu kira beli ini apa buy one get one, bisa juga sih mungkin kalau ada buy one get one atau ada giveaway apa mungkin rame sih, cuman ya nggak gitu-gitu juga sih. Ini aduh, ada bawa anak presiden, nggak berani ngomong gua. Menurut saya stimulus belum tepat sasaran. Nah ini komen dari netizen ya, belum tepat sasaran, di mana yang terdiskon adalah mobil untuk kalangan menengah ke bawah. Oke, sedangkan masyarakat menengah ke atas yang menengah ke bawah adalah masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19, sehingga mereka lebih memikirkan untuk kelangsungan hidup sehari-hari daripada membeli mobil baru. Nah ini bener nih komennya nih. Jadi mobil ini kan menengah ke bawah ya, harusnya sih yang dikasih stimulus ini yang menengah ke atas ya. Jadi kita yang menengah ke bawah yang
kena dampak pandemi suruh beli mobil buat makan aja puyeng bre, nyesek juga masa lihat kayak gini, pendapatan nggak naik, omset sepi, kalau yang jualan profit gitu-gitu baik, biaya naik. Terus suruh beli mobil nih, walaupun emang mereka ngasih diskon. Mungkin teman-teman yang udah nabung sih kesempatan ya. Gue sih di sini karena kita di sisi lain channel, kita ambil dua perspektif aja ya. Jadi teman-teman yang udah nabung, kebenaran emang udah nabung sebelum covid nih, sebelum covid emang udah punya tabungan pengen beli mobil cash beneran kan. Kalau kredit ya sama aja sih, lu ngambil dulu sekarang juga ya tetap segitu sih bunganya, nggak jauh-jauh. Tapi sekarang mungkin gedein di DP ya. Kalau dulu kan DP lu bisa kecil, sekarang nggak bisa. DP 30% dari harga mobil, dari yang gua lihat sih begitu ya. Teman-teman juga mungkin udah merhatiin. Jadi yang udah ada tabungan silahkan beli mobil sekarang, lumayan sih ada potongan ya sampai 15 jutaan lu kalau beli Avanza. Kalau yang lain mungkin beda harga ya. Kalau Expander sih masih lumayan, pokoknya kemungkinan 15 sampai 20 jutaan ya. Mungkin kalau rinciannya berapa lu bisa lihat di channel Mas Ridwan, silahkan dicari aja. Situ beliau rinci ngejelasin angka-angkanya. Memang sih nggak gede potongannya tapi lumayan. Begitu, lumayan kalau yang mau beli cash. Kalau yang mau beli kredit sama sih, pada akhirnya harganya sama aja sih. Kalau lo beli kredit dipotong PPNBM, lo kredit di atas segitu, bunga tetap kena 20 juta sih. Lo ngambil 4 tahun, kalau 5 tahun ya lo hitung aja lah ya. Kayak tadi ini yang di sini yang udah jelas-jelas dikasih tahun ini IDX channel, lo lihat bunganya berapa tuh. Oke, cicilan 3 juta ya kan, kali 60 bulan 180, harga 188. Itu aja udah belum masuk DP 60 juta, lu tambahin 240 kurang 188, udah sekitar lu udah hampir hampir gocap. 5 tahun tuh udah hampir gocap, setahun tuh 10 juta bunganya. Oke, jadi kalau lu beli mobil kredit ya sama aja ngaruh. Oke, kalau beli cash berasa ada diskon segitu, jadi ya mungkin mengurangi ini aja lah ya, mengurangi pengeluaran sih kalau kredit. Gua udah ngalamin dulu kredit nggak kuat, lepas. Aduh curhat, sorry bray. Ada yang komen cuma turun 20 juta buat apa? Buat beli motor bisa mbak, main 20 juta, atau buat tabung lagi tuh buat merit mayan ya kan, buat biaya pernikahan. Aduh, biarin dealer sepi, yang penting toko gua tetap rame ya. Harusnya jangan bebas PPNBM aja, pajak-pajak yang lain juga ya kan. Nah, gitu deh. Jadi di sini komennya banyak yang curhat, netizen gaji aja nggak naik, gimana beli mobil, nggak di PHK, sama gaji dibayar full aja udah syukur. Ya bener sih, iya bener mas ini siapa nih, kok udah lucu-lucu. Iya pokoknya mbak atau mas ini kayak cewek sih ya, mbak ini bener ya, Mbak Liu. Netizen kita betul ya, udah syukur sih nggak ada PHK juga, lo bisa makan, bersyukurlah kita ya. Oke. Ini ada lagi nih, saya pengen beli Pajero tapi banting harga 200 ya, boleh juga sih. Oke, beda harga 5-10 juta ya. Ini apa kalau kita kredit? Nah ini sama yang tadi gue bilang, apalagi kalau kita kredit pasti ada bunga dari leasing. Oke, bisa cicilan udah di markup 0,5 sampai 1%, ujung-ujungnya sama aja yang tadi gue bilang tadi ya. Ada yang nanyain DP 0% ya, LCGC ya, tetap ya kurang lebih sih itu aja yang akan kita bahas di sisi lain channel terkait dengan stimulus pemerintah untuk biar jalan lagi ya bisnis di otomotifnya, karena kan udah mulai sepi gara-gara pandemi. Teman gue cerita dari tahun lalu tuh, memang kantor lama gue dia kan vendornya si Toyota ya. Gue cerita aja tapi gue nggak bilang dia nama kantor apa, pokoknya di bagian logistik, antar apa ya, pick up barang, loading unloading untuk kebutuhan si spare partnya Toyota. Dari tahun lalu memang udah turun, jadi memang penjualannya memang lagi turun, tapi nggak heboh ya, nggak sampai masuk berita media yang gimana. Temen gue juga ada sih yang kerja di Toyota di pusat, memang sih yang gue lihat memang lagi ngedrop. Cuman ya udahlah ya, semua juga sama sekarang, kita merasakan hal yang sama. Kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat selesai, cepat normal lagi kita. Walaupun gue lihat berita lagi masuklah dia yang baru B117 apa itu UK ya, jauh-jauh lah dari gitulah kita ya. Semoga dengan adanya pemerintah bikin banyak keringanan
peraturan sih, maksudnya keringanan-keringanan stimulus baru untuk berinovasi biar ekonomi tetap jalan, biar nggak macet ekonominya, biar nggak ada chaos, apalagi ya, itu paling penting. Nah, kita tetap dukung aja sih untuk pemerintah, memang kalau mau ada vaksin, apalagi ada vaksin dari Nusantara ya, nih seru juga sih dibahas, nanti kita cari, tapi memang nggak masuk di sini karena itu beritanya pro kontra sih, jadi seru lah, nanti mungkin kita bahas itu aja lah ya, vaksin Nusantara seru juga sih. Oke, teman-teman sehat selalu, keep safe and healthy. Yes, dari gua Hislian Channel itu aja. Sampai ketemu di konten gua selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe juga. Kalau lo mau lihat konten gua selanjutnya, nyalakan notifikasi loncengnya. Thank you teman-teman. Bye bye.